Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan masuk pada materi integral substitusi ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu menentukan hasil integral tak tentu menggunakan metode integral substitusi. Oke, dalam integral substitusi ini ada dua cara untuk menyelesaikannya ya. Jadi cara yang pertama, kita misalkan AX plus B itu dengan huruf U ya, maka kita cari DU-nya. DU ini artinya turunan fungsi U ini ya, yang kita misalkan terhadap variabel X. Jadi turunannya adalah ADX ya, sini ADX. Sehingga rumusnya akan menjadi integral AX plus B pangkat N DX, dia akan menjadi integral U pangkat N dikalikan dengan DU ya. Di sini AX plus B-nya kita misalkan dengan U, maka dia akan berubah menjadi U ya. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita pakai integral dasar ya. Jadi 1 per pangkatnya ditambah 1 N plus 1 dikalikan U pangkat N plus 1 plus C. Setelah bentuknya sederhana, maka U ini kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya ya, sehingga dia akan menjadi 1 per N plus 1 dikalikan dengan AX plus B fungsi awalnya pangkat N plus 1 plus C. Ini cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua, jadi kita misalkan AX plus B nya dengan U, maka rumusnya adalah integral AX plus B pangkat N dx, maka dia akan menjadi 1 per A dikalikan dengan N plus 1 dikalikan dengan fungsinya AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Oke, supaya lebih paham lagi kita simak contoh soal yang pertama ya. Tentukan hasil dari integral X min 7 pangkat 3 dx. Jadi untuk contoh soal yang pertama ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi ya, karena di sini pangkatnya 3. Jadi integral substitusi ini digunakan apabila pangkatnya besar dan kalau kita jabarkan itu membutuhkan waktu yang lama, maka kita menggunakan integral substitusi ya. Oke, jadi yang pertama kita selesaikan dengan cara 1 ya. Jadi kita misalkan dulu X min 7 nya yang di dalam kurung ini dengan huruf U ya. Kemudian kita cari DU-nya. DU di sini adalah turunan dari U. Jadi turunan dari X min 7 sehingga hasilnya 1 DX. Atau kita tulis DU-nya sama dengan DX ya, karena 1 boleh kita tidak tulis, jadi DX saja. Kemudian kita cari DX-nya, jadi dibalik DX sama dengan 1 DU, atau kita tulis DX-nya sama dengan DU ya, karena 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, jadi integral X min 7 pangkat 3 DX, karena X min 7 ini sudah kita misalkan dengan huruf U, nah dia akan menjadi integral U pangkat 3 DU, karena di sini DX-nya sudah berubah menjadi DU, jadi kita rubah menjadi DU ya, karena di sini variabelnya U, maka di sini DU ya. Kemudian kita integralkan menjadi 1 per pangkatnya pangkat 3 plus 1 dikalikan dengan U pangkat 3 plus 1 plus C ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 4 dikalikan U pangkat 4 plus C ya. Kalau sudah bentuknya sederhana seperti ini, kita kembalikan U nya ke awal lagi ya, ke pemisalan di awal ini.
sehingga dia akan menjadi 1/4 dikali U-nya berubah menjadi X min 7 pangkat 4 plus C. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama menggunakan cara 1 ya. Oke, kita lanjut sekarang menggunakan cara 2. Kita cek apakah mau sama jawabannya seperti ini. Di cara 2 itu memakai rumusnya ini ya, integral AX plus B pangkat N dx sama dengan 1/A dikali N plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana N-nya. Jadi A di sini adalah yang menempel pada huruf X alias koefisien dari X-nya, yaitu 1 ya. Karena di sini tidak ada angka berarti 1. Kemudian B-nya di sini itu adalah di sebelah variabel X-nya ya, yaitu min 7. Kemudian N-nya di sini adalah pangkatnya, pangkat 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Setelah kita berhasil menentukan yang mana A, B, dan N-nya, kita masukkan ke rumus cara 2 ini ya. Sehingga dia akan menjadi integral X min 7 pangkat 3 dx sama dengan 1/, nah A-nya kita ganti dengan 1, N-nya ganti dengan 3, kemudian plus 1 dikalikan dengan X min 7 pangkat 3 plus 1 plus C. Kemudian kita sederhanakan menjadi, nah ini 1/1 dikali 3 plus 1 ya, 3 plus 1 4, 4 kali 1 4, jadi 1/4 dikalikan dengan X min 7, di sini 3 plus 1 hasilnya 4 ya. Jadi sudah selesai ya untuk cara 2. Kita cek ternyata caranya berbeda tapi jawabannya sama ya. Jadi bisa kalian pilih ya cara mana yang menurut kalian paling gampang dan paling mudah kalian pahami ya. Di baik cara 1, cara 2, jawabannya pasti akan tetap sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan hasil dari integral 2x min 3 pangkat 5 dx ya. Jadi ini bisa kita selesaikan menggunakan cara 1 maupun cara 2 ya. Kita mulai dari cara yang pertama dulu. Kita misalkan 2x min 3 ini dengan U. Kemudian kita cari turunannya, yaitu du sama dengan 2dx ya, turunan dari 2x min 3 yaitu 2 ya. Kemudian kita cari dx-nya, dx sama dengan du/2 ya, karena 2 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya dia bagi, sehingga dx-nya sama dengan du/2 ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi integral 2x min 3 pangkat 5 dx dia akan berubah menjadi 2x min 3 ini menjadi u ya. Jadi integral u pangkat 5 dikalikan dx-nya dia akan menjadi du/2 ya. Kemudian kita sederhanakan dulu. Jadi integral u pangkat 5 dikalikan ya du/2 ini dia akan menjadi 1/2 dikalikan du ya. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi setengahnya kita bawa ke kiri dikalikan dengan integral u pangkat 5 du ya. Kemudian kita integralkan sehingga dia akan menjadi 1/2 dikali 1/pangkat 5 plus 1 kalikan u pangkat 5 plus 1 plus c ya. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga dia akan menjadi 1/2 kali ini 1/5 plus 1 6 ya, 1/6 dikali u pangkat 6 plus c ya. Setelah itu kita kalikan
setengah dikali 1/6 menjadi 1/12 U pangkat 6 plus C ya. Sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Kita ubah, kita kembalikan U ini ke pemisalan di awal ya, yaitu 2x min 3, sehingga dia akan menjadi 1/12 dikalikan 2x min 3 pangkat 6 plus C ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang nomor 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan menggunakan cara yang kedua ya. Jadi cara yang kedua kita pakai rumus yang ini ya, yang sama. Kemudian kita tentukan dulu yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana N-nya ya. Jadi di sini A-nya ini adalah yang menempel pada variabel X-nya ya. Jadi A-nya kita dapatkan 2. Kemudian B-nya di sebelahnya ya, yaitu min 3. Kemudian N-nya itu pangkatnya, jadi pangkatnya 5 ya. Kemudian kita masukkan ke rumus cara yang kedua ini ya. Sehingga dia akan menjadi integral 2x min 3 pangkat 5 dx sama dengan 1/2 kali 5 tambah 1 dikali dengan 2x min 3 pangkat 5 plus 1 plus C ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi, jadi ini 1/2 dikalikan 5 plus 1 ya, 2 kali 6 hasilnya 12, jadi 1/12 dikalikan dengan 2x min 3 pangkat 6 plus C ya. Jadi bisa kita lihat di sini cara yang kedua sudah selesai sampai sini ya. Dan ternyata jawabannya sama dengan cara yang pertama ya. Jadi bisa kalian pilih cara mana yang paling gampang dan paling mudah kalian pahami dan mengerti ya untuk contoh soal yang kedua ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3 ya. Tentukan hasil dari integral akar dari 4x min 1 dx ya. Jadi untuk contoh soal nomor 3 ini bisa kita selesaikan menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua ya. Kita mulai dari cara yang pertama dulu. Jadi kita misalkan di sini 4x min 1 dengan huruf U ya. Jadi yang kita misalkan di sini adalah yang di dalamnya ini ya. Kemudian kita cari du-nya, turunan dari fungsi U atau turunan dari 4x min 1 yaitu 4 dx ya. Kemudian kita cari dx-nya sama dengan du/4 ya. Setelah kita bisa menentukan U, du dan dx-nya, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi di sini integral akar 4x min 1 dx. Jadi karena di sini kita sudah misalkan 4x min 1-nya dengan huruf U, maka dia akan berubah menjadi akar U ya. Kemudian dx-nya kita sudah dapatkan tadi yaitu du/4. Kita ganti jadinya integral akar U dikali du/4. Kemudian kita rubah akar U-nya ini ke dalam bentuk pangkat sehingga dia akan menjadi U pangkat setengah ya. Karena di sini akarnya tidak isi angka, berarti dia pangkat setengah. Kemudian dikalikan tetap du/4. Setelah itu du/4 ini ibu rubah lagi ke dalam bentuk 1/4 du ya. Jadi integral U pangkat setengah dikali 1/4 du. Kemudian ibu jabarkan lagi 1/4-nya ibu bawa ke kiri ya. Jadinya 1/4 dikalikan dengan integral U pangkat setengah du ya. Setelah itu baru kita integralkan sehingga dia akan menjadi 1/4 dikalikan dengan 1/2 ditambah 1 dikalikan U pangkat 1/2 plus 1 plus C ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/4 dikalikan 1/, nah di sini setengah ditambah 1, satunya kita rubah ke dalam bentuk 2/2 ya. Jadinya setengah ditambah 2/2 sehingga hasilnya 3/2.
kemudian U pangkat 3/2 juga ya, karena setengah ditambah 1 ditambah C. Setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 dikali, nah di sini 1/3/2 ya, jadi 1 dibagi 3/2. Dia akan berubah menjadi 1 dikali 2/3. Makanya dia akan menjadi 2/3 di sini ya. Di 1/4 dikali 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Setelah itu kita kalikan menjadi 1/4 kali 2/3, hasilnya 2/12. Dikalikan dengan U pangkat 3/2 plus C. Nah, setelah itu kita sederhanakan, 2/12 nya sama-sama dibagi 2 ya, jadi hasilnya 1/6 bentuk sederhananya. Dikalikan U pangkat 3/2 plus C. Nah, ini sudah dalam bentuk sederhana ya. Kita ubah U-nya ke dalam pemisalan di awal tadi ya. Jadinya 1/6 dikali 4x-1 pangkat 3/2 plus C ya. Nah, di sini bisa kita ubah lagi 4x-1 pangkat 3/2 ini kita ubah ke dalam bentuk akar, sehingga dia akan menjadi akar pangkat 2 dari 4x-1 pangkat 3 ya. Sehingga inilah jawaban untuk cara yang pertama ya, 1/6 akar dari 4x-1 pangkat 3 plus C. Nah, bentuk ini bisa kalian rubah lagi bentuknya. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi akar pangkat 2 dari 4x-1 pangkat 3 atau 4x-1 pangkat 3/2 ini bisa kita jabarkan menjadi 4x-1 pangkat 2/2 dikalikan dengan 4x-1 pangkat setengah. Jadi ketika kalian jumlahkan pangkatnya ini 2/2 ditambah 1/2, dia akan menghasilkan pangkat 3/2 ya. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi bisa menjadi 1/6 dikalikan 4x-1, karena 2 bagi 2 ini 1, jadi di sini pangkat 1 ya. Boleh tidak ditulis pangkatnya. Kemudian 4x-1 pangkat setengah ini berubah menjadi akar 4x-1 ya. Jadi ini juga merupakan jawaban dari contoh soalan nomor 3 yang menggunakan cara 1 ya. Jadi bisa kalian sesuaikan nanti apa yang diminta pada soal yang diberikan ya. Jadi bentuknya ada 2 jenis. Yang di atas ini 1/6 dikali akar pangkat 2 dari 4x-1 pangkat 3 plus C, atau bisa juga bentuknya dirubah ke dalam 1/6 dikali 4x-1 dikalikan dengan akar 4x-1 plus C. Jadi kedua-duanya ini merupakan jawaban yang benar, cuma bentuknya saja yang berbeda ya. Oke, masih di contoh soal yang nomor 3, tapi kita sekarang menggunakan cara yang nomor 2 ya. Jadi kita memakai rumusnya ini ya, tapi kita tentukan dulu yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana N-nya. Tetapi karena di sini bentuknya dalam bentuk akar, kita ubah dulu bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat, sehingga dia akan menjadi integral akar 4x-1 dx. Dia akan berubah menjadi integral 4x-1 pangkat setengah dx. Setelah itu baru kita tentukan yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana N-nya. Jadi A-nya di sini tetap koefisien yang menempel pada variabel X, yaitu 4. Kemudian B-nya di sebelahnya, yaitu -1. Setelah itu N-nya pangkatnya ya, jadi pangkatnya di sini adalah setengah. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini ya. Kita ganti A-nya, kita ganti B-nya, kita ganti N-nya. Sehingga dia akan menjadi 1/4 dikali setengah ditambah 1 dikali 4x-1 pangkat setengah plus 1 plus C.
Nah, setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 3/2 ya. Jadi setengah ditambah 1 tadi sama ya. 1 ini kita rubah ke dalam bentuk 2/2. Jadinya setengah tambah 2/2 dapat 3/2. Dikalikan dengan 4x min 1 pangkat 3/2. Sama ya, karena di sini setengah plus 1 juga. Plus C. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Jadinya ini 4 sama 2, di sini 2 ya. Sehingga 2 kali 3 6, dapat 1/6 dikalikan dengan 4x min 1 pangkat 3/2 plus C. Nah, setelah itu kita rubah 4x min 1 pangkat 3/2 ini ke dalam bentuk akar, sehingga dia akan menjadi 1/6 dikalikan dengan akar 4x min 1 pangkat 3 plus C. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2 ya, untuk akar pangkat 2 ini biasanya tidak ditulis. Kalau ditulis pun tidak apa-apa ya. Sehingga inilah jawaban apabila kita menggunakan cara yang kedua ya, sama seperti cara yang pertama tadi ya. Nah, tetapi kalau kita ingin merubah bentuknya ini ke dalam bentuk yang lain pun bisa ya. Maka dia akan jadi seperti ini. Jadi pangkat 3/2 ini Ibu pecah menjadi 4x min 1 pangkat 2/2 dikalikan 4x min 1 pangkat setengah. Jadi ketika kalian jumlahkan pangkat ini 2/2 ditambah setengah, dia akan menjadi pangkat 3/2 ya. Setelah itu kita sederhanakan lagi, sehingga hasilnya 1/6 dikalikan 4x min 1, ini pangkat 1 ya, karena 2/2 itu 1, boleh tidak ditulis, dikalikan akar dari 4x min 1 plus C. Jadi pangkat setengah ini berubah menjadi akar 4x min 1 ya. Jadi inilah bentuk lainnya dari yang ini ya. Jadi sama persis jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Jadi bisa kalian pilih antara cara 1 dan cara 2 apabila mendapatkan soal yang bentuknya hampir sama dengan contoh yang nomor 3 ini ya. Sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Tentukan hasil dari integral 6x dikali dengan akar x kuadrat min 1 dx. Jadi untuk contoh soal yang nomor 4 ini hanya bisa kita selesaikan menggunakan cara yang pertama ya. Kalau kita menggunakan cara yang kedua itu tidak bisa, karena cara yang kedua hanya bisa ke dalam bentuk ax plus b saja. Jadi pangkat tertingginya hanya 1. Sedangkan di sini pangkat tertingginya ada x kuadrat. Jadi tidak bisa kita selesaikan menggunakan cara kedua. Jadi harus menggunakan cara yang pertama ya. Oke, kita selesaikan menggunakan cara yang pertama. Kita misalkan dulu. Jadi yang kita misalkan di sini yang ada di dalam tanda akarnya ya, yaitu x kuadrat min 1. Kita misalkan dengan huruf U. Kemudian kita cari du-nya atau turunan dari u-nya. Turunan dari x kuadrat min 1 yaitu 2x dx. Setelah itu kita cari dx-nya sehingga dapat du per 2x. Nah, setelah kita lengkap mendapatkan u, du, dan dx-nya, kita masukkan ya ke dalam rumus yang pertama. Sehingga dari integral 6x dikali akar x kuadrat min 1 dx ini dia akan berubah menjadi integral 6x, kemudian x kuadrat min 1 ini kita ubah ke dalam bentuk u ya, jadinya akar u dikali dx nya berubah menjadi du per 2x. Setelah itu kita jabarkan lagi menjadi integral 6x akar u dikali dengan ini pecah ya, jadinya 1 per 2x dikali du ya. Setelah itu bisa kita sederhanakan 6x sama 2x nya ya, sehingga dapat 3. Sehingga di sini dia akan menjadi integral 3 dikali akar u du. Setelah itu
Ibu pisah 3-nya bawa ke kiri sehingga dia akan menjadi 3 dikali integral akar U du. Kemudian akar U ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat seperti biasa sehingga dia akan menjadi 3 dikali integral U pangkat setengah du. Nah, setelah dia dalam bentuk pangkat baru bisa kita integralkan ya, sehingga dia akan menjadi 3 dikali 1 per pangkatnya ya, dibawa ke penyebut setengah ditambah 1 dikali U pangkat setengah plus 1 plus C ya. Nah, itu kita jabarkan lagi 3 dikali setengah ditambah 1 sama seperti contoh soal sebelumnya ya, itu hasilnya 3/2 dikali U pangkat 3/2 plus C. Nah, itu kita sederhanakan lagi sehingga dia akan menjadi 3 dikali 2/3 ya. Di sini 1/3/2 ya, jadi 1 per itu dibagi 3/2 sehingga dia akan menjadi 1 dikali 2/3, makanya dia akan menjadi 2/3 di sini ya, dikalikan dengan U pangkat 3/2 plus C. Nah, di sini angka 3-nya bisa kita sederhanakan ya, sehingga bentuk sederhananya menjadi 2 dikali U pangkat 3/2 plus C. Nah, di sini udah dalam bentuk sederhana ya, U-nya kita kembalikan lagi ke awal pemisalannya, sehingga dia akan menjadi 2 dikali X kuadrat min 1 pangkat 3/2 plus C. Di sini sebenarnya sudah selesai jawabannya. Kalau kita ingin rubah ke dalam bentuk akar bisa, sehingga dia akan menjadi 2 dikali akar X kuadrat min 1 pangkat 3 plus C ya. Sudah selesai sampai di sini untuk contoh soal yang nomor 4. Kalaupun kita ingin rubah lagi ke dalam bentuk yang lain bisa, sehingga dia akan menjadi 3/2 ini Ibu pecah ya ke dalam bentuk 2/2 sama 1/2, sehingga kalau dijumlahkan dia akan sama hasilnya dengan 3/2. Jadi 2 dikali X kuadrat min 1 pangkat 2/2 dikali X kuadrat min 1 pangkat setengah plus C. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadinya 2 dikali X kuadrat min 1, di sini pangkat 1 ya, boleh tidak ditulis karena 2 bagi 2 di sini 1, dikalikan dengan akar X kuadrat min 1. Jadi X kuadrat min 1 pangkat setengah ini berubah menjadi akar X kuadrat min 1 plus C. Jadi sampai di sini sudah benar jawabannya untuk contoh soal yang nomor 4. Sampai di sini juga sudah benar. Jadi ada 2 bentuk jawabannya. Jadi kalian bisa sesuaikan bentuk apa yang diminta pada soal tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5 ya. Tentukan hasil dari integral 2x plus 1 per akar x kuadrat plus x min 3 dx. Jadi untuk contoh soal nomor 5 ini hanya bisa kita selesaikan menggunakan cara yang pertama ya. Karena kalau kita menggunakan cara yang kedua, di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2, sedangkan untuk cara yang kedua itu pangkat tertingginya harus 1 ya. Jadi hanya bisa diselesaikan dengan cara yang pertama. Oke, sekarang kita tentukan dulu pemisalannya ya. Jadi kita misalkan di sini yaitu yang x kuadrat plus x min 3 ya, kita misalkan dengan U. Kemudian kita cari turunannya yaitu du, turunan dari U atau turunan dari x kuadrat plus x min 3, yaitu turunannya adalah 2x plus 1 dx. Setelah itu kita cari dx nya, didapatkan du per 2x plus 1. Nah, setelah kita lengkap dapatkan U, du dan dx nya, setelah itu kita masukkan, kita ganti yang awalnya integral 2x plus 1 per akar x kuadrat plus x min 3 dx
di sini kita ganti ya x kuadrat plus x min 3-nya dengan u, sehingga dia jadinya akar u, dikali dengan dx-nya kita ganti dengan du per 2x plus 1 ya. Setelah itu di sini 2x plus 1-nya karena sama bisa kita sederhanakan sehingga dia akan menjadi integral du per akar u ya. Setelah itu kita jabarkan menjadi integral 1 per akar u kali du ya. Setelah itu akar u di sini kita ubah ke dalam bentuk pangkat sehingga dia akan menjadi u pangkat setengah ya. Setelah itu karena dia pangkatnya ada di penyebut, kita pindahkan bawa ke pembilang sehingga dia akan menjadi integral u pangkat min setengah du ya. Nah, setelah pangkatnya sudah ada di pembilang ini, baru kita integralkan sekarang sehingga dia akan menjadi 1 per pangkatnya min setengah ditambah 1 dikali u pangkat min setengah plus 1 plus c ya. Di sini 1 ini berubah menjadi 2 per 2 ya, sehingga jadinya min setengah ditambah 2 per 2. Begitu juga yang di pangkatnya ini, jadi sama 2 per 2 juga karena penyebutnya 2 ya, di min setengah ditambah 2 per 2 sehingga sederhananya menjadi 1 per di sini min setengah ditambah 2 per 2 dapat hasilnya setengah ya, terus dikali u pangkat setengah plus c. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi, nah di sini 1 per 2 ini dia awalnya 1 dibagi 1 per 2 ya, kemudian bagi ini berubah menjadi kali 2 per 1 sehingga di sini dapatlah dia 2 dikali u pangkat setengah plus c. Setelah itu sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, kita kembalikan u-nya ke pemisalan yang di awal ini ya, sehingga dia akan menjadi 2 dikali x pangkat 2 plus x min 3 pangkat setengah plus c. Nah, di sini pangkat setengah ini kita bisa ubah ke dalam bentuk akar sehingga dia akan menjadi 2 dikali akar x kuadrat plus x min 3 plus c. Jadi sudah selesai ya sampai di sini untuk contoh soal yang nomor 5. Jadi jawabannya yang paling sederhana yang ini ya, sudah dalam bentuk akar. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Jadi semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali kalau misalnya ada bagian yang belum dipahami. Oke, seperti biasa setelah ini akan Ibu berikan latihan soal. Jadi silakan kalian kerjakan langsung pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Jadi silakan dibaca petunjuk pengerjaannya dulu sebelum mengerjakan. Jadi jika ada yang kurang jelas atau bagian yang masih belum dipahami pada video ini, bisa kalian tanyakan dan kita diskusikan langsung melalui WA Group ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu jaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian sedang berada di luar rumah ya. Tetap melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, Ibu tutup video pembelajaran ini dengan barengan Santi Om, Santi Om.